Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ade Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 Desember 2024 ya. I'm so happy melihat market di mana pergerakannya sangat-sangat menarik di perdagangan kemarin. Yang suka masang long short di market futures sudah banyak yang kena liquid ya, banyak banget yang kena liquid dan parah banget memang. Tapi ya itulah pasar, teman-teman, ketika sesuatu ketidakseimbangan terjadi, maka dia akan mencoba untuk menyeimbangkan dirinya. Ketika lebih banyak orang yang trading di futures daripada di market spot, ya mereka akan libas orang-orang yang ada di market futures. Jadi ya hari ini kita berada di tanggal 7 Desember 2024 ya. Sedikit review aja untuk berita kemarin. Kita dapat data Fed Balance Sheet Amerika Serikat, terjadi penurunan, which is ini bagus untuk penurunan inflasi sebab uang beredar semakin lama semakin berkurang. Artinya apa? Artinya ya kemungkinan akan ada market di pasar yang akan mengalami koreksi. Pilihannya itu adalah 3 ya, kalau nggak gold, kemudian S&P 500, ataupun juga Bitcoin. Ketiga market ini pasti akan ada yang mengalami koreksi karena Fed Balance Sheet yang mengalami penurunan. Kemungkinan sih gold ya, karena gold kelihatan banget sudah menunjukkan tren pelemahan dalam beberapa waktu. Gitu. Market gold salah satu aset dengan market cap yang sangat besar, teman-teman. Jadi kalau gold ini koreksi seandainya, maka aliran dana bisa saja masuk ke saham ataupun juga ke kripto. Gitu. Jadi ya itu, kemudian kemarin juga kita dapat data tentang non-farm payroll. Ya, ada non-farm payroll di mana trennya mengalami lonjakan. Oke, data pengangguran, ya data ketenagakerjaan ya, non pertanian ini bisa dibilang mengalami lonjakan. Oke. Terus kalau kita perhatikan juga dari data Fed Rates Monitor Tool, saat ini probability untuk The Fed pangkas suku bunga di bulan Desember ini semakin tinggi, 90,8%, which is ini berita yang bagus banget untuk pasar aset berisiko seperti kripto ataupun saham. Jadi good point lah untuk market ya. Itu. Jadi beberapa rilis data tersebut menurut saya sangat-sangat mempengaruhi pasar di perdagangan kemarin. Makanya kemarin sempat ada flash dump and then marketnya recover dengan cepat. Ya, kemarin aku sudah sempat komen juga sih, aku pin bahkan di video kemarin. Ya, flash dump pada Bitcoin disertai dengan BTC dominance yang turun mungkin sebuah kode bahwa whales beralih dari BTC ke altcoin. Kalau benar maka good point untuk alt season. Kita akan bahas nanti tentang alt season ya. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu buat teman-teman yang sudah pakai Gate.io. Jadi ada BTC New High Celebration. Gas fee-nya jadi 0, teman-teman. Zero gas fee. Periodenya terbatas sampai 6 hari ke depan. Jadi kalau teman-teman aktif trading di Gate.io, nggak ada fee, nggak dikenakan fee sama sekali. Ini untuk pengguna lama ataupun pengguna baru. Ya. Kemudian juga ada price pool sampai 10.000 US dollar bisa teman-teman menangin ya melalui trading di market spot. Kalau di market futures nggak dapat, market spot doang yang zero gas fee. Terus juga ada hadiah juga ya 6.000 US dollar untuk pengguna baru. Ya kalau teman-teman registrasi, teman-teman deposit setidaknya 50 dolar akan dapat hadiah langsung sampai 10 dolar, teman-teman. Jadi terbatas, yang mau ikutan join ya, daftar Gate.io, linknya di kolom deskripsi. Oke, kita bahas sedikit tentang ini data yang kemarin kita sudah sempat bahas ya, total liquidation chart, di mana kita melihat kemarin yang kena long, kena liquid sangat banyak. Teman-teman, kalau kita lihat hari ini sih yang udah kena likuidasi itu sampai 860 ya, 860. Proporsinya yang kena long paling banyak long squeeze, kemudian yang short sekian. Jadi udah 860 juta US dollar kena liquid, dan ini salah satu yang terbesar sejak setahun terakhir untuk Bitcoin. Ya, banyak. Jadi waspada untuk teman-teman. Kita sudah tidak lagi dalam easy mode. Kita udah mulai masuk ke hard mode, di mana hard mode ini berarti sangat sulit untuk memprediksi pasar.
teman-teman. Volatilitasnya akan sangat-sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman trading di futures bisa sih, tapi leverage-nya tolong dikecilin. Takutnya teman-teman kena hajar seperti yang kemarin. Ya, kemarin Bitcoin flash dump turun sampai 90-an. 90.000 ya kalau nggak salah. Sorry, coba kita cek lagi. Kemarin turunnya sampai 90.000. Ngeri banget, teman-teman. Itu cuma terjadi dalam beberapa menit saja. And then marketnya recover naik. Jadi benar-benar banyak yang kena liquid kemarin. Dan good point, karena Bitcoin ambil jemputan di kisaran 90.000. Artinya apa? Artinya dia udah turun sebenarnya. Jadi buat ada yang pasang jaring kemarin di 90.000, ya kongret, kalian udah dapat harga murah. Gitu, teman-teman. Jadi intinya apa? Intinya yang trading di futures hati-hati. Nah, kita akan sedikit mengulas ya. Ini postingan dari Bang Tikno. Thank you udah sharing. Ini tentang Bitcoin reversal map ya, teman-teman. Dimana kita melihat saat ini pergerakan Bitcoin itu ada di range ya, maybe udah di 100.000 ya. Jadi saat ini dikatakan ya, saat postingan ini ya, dikatakan saat ini kita berada dalam level 81. Jadi CBBI ini digunakan adalah untuk mengetahui kapan harus keluar market ya. Jika CBBI sudah menyentuh level 93 ke atas, maka itu menandakan udah waktunya kita packing, udah waktunya kita siap-siap untuk exit di market. Dan ketika dia sudah menyentuh level 100, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar. Jadi saat ini kita berada di poin 81, ya estimasinya mungkin market udah mulai sedikit naik, ya bilanglah di 92 atau 93 ya, teman-teman. Itu. Jadi ya, kita masih punya waktu spare untuk menikmati yang namanya old season. Lah, kenapa old season? Yes, kenapa old season? Karena Bitcoin season nampaknya sudah mulai beralih ke Ethereum season. Jadi kita sudah berada di fase kedua. Kemarin aku sudah wanti-wanti di mana pergerakan Bitcoin yang mulai stabil, sementara Ethereum sudah mulai outperform. Kalau kalian perhatikan dari pergerakan Ethereum belakangan ini lumayan bagus. Kalau kita perhatikan, Ethereum hari ini sudah rally 7,39%. Kenaikan ini diimbangi dengan volume smart money yang terus mengalami kenaikan. Ini kita pakai indikator smart money untuk mengukur seperti apa posisi whales saat ini pada Ethereum. Belum habis sampai di sana, volume perdagangan Ethereum pun juga meningkat lumayan bagus. Jadi good point untuk Ethereum. Sementara pergerakan Bitcoin itu cenderung lebih stabil. Ya, Bitcoin naik, cuman lebih stabil aja. Smart money juga yang sebelumnya penuh di sini udah mulai ada kopong-kopong, udah mulai mengalami penurunan. Artinya apa? Aliran dana berpindah dari Bitcoin ke altcoin. BTC dominance pun juga kemarin kita sempat kayak, wah ini ada potensi buat naik. Tapi aku perhatikan closing candle-nya kok nggak meyakinkan. Akhirnya pergerakan BTC dominance turun dan ini kemungkinan akan terus berlanjut. Itu. Jadi next support untuk BTC Dom ada di kisaran 2,57 something ya, 2,57 ribu ya teman-teman. Jadi masih akan ada peluang untuk kenaikan altcoin. Ya, impactnya adalah altcoin positif di perdagangan kemarin. Happy cuan untuk teman-teman yang udah memanfaatkan momentum flash dump kemarin untuk serok barang. Meskipun aku perhatikan di kolom chat itu masih banyak yang kayak skeptis ya. Bahkan ada yang bilang old season goodbye. Ya udah, kalau skeptis ya udah nggak apa-apa teman-teman, karena market tidak akan berpengaruh entah kalian percaya sama old season atau enggak. Market tetap pada jalurnya sendiri. Justru kitalah yang harus menyesuaikan dengan situasi pasar. Tuh, jadi ya welcome di Bitcoin, welcome di altcoin fase teman-teman. Jadi kita saat ini berada dalam fase Ethereum. Aliran dana saat ini sedang masuk banyak ke Ethereum, which is good point. Kita akan lihat beberapa poin lainnya ya yang menguatkan statement tersebut. Pasar kripto di Korea Selatan 93% trading di altcoin dan hanya 4% yang berupa Bitcoin. Oh, good point untuk altcoin teman-teman. Kemudian dari data yang lain juga ini adalah Bitcoin realized capitalization ya, di mana pergerakannya terus mengalami kenaikan. Jadi saat ini kondisi dari pasar kebanyakan memang dalam posisi profit ya, ditambah lagi dengan data yang lain menunjukkan bahwa historical Bitcoin holding dalam tren agregat rally. Artinya lebih banyak orang yang
hold Bitcoin di wallet, ya artinya di cold wallet. Ya mereka udah banyak transfer dari exchange, pindahkan ke cold wallet untuk disimpan. Jadi good point untuk trend rally Bitcoin. Kemudian juga Bitcoin Leaf Exchange. Nah ini juga sinyal tambahan terkait dengan jumlah para investor yang lebih banyak menyimpan Bitcoin di cold wallet dibandingkan di exchange. Kalau dia di exchange kan gampang jual beli. Tapi kalau dia hold di cold wallet, mereka punya kemungkinan untuk menyimpan aset Bitcoin ini dalam jangka waktu panjang. Artinya adalah supply beredar pada Bitcoin akan semakin kecil, teman-teman. Semakin kecil supply, ya, artinya kita bisa lihat demand-nya yang melonjak itu akan membuat harga daripada aset Bitcoin ini mengalami tren kenaikan yang bagus. Karena semakin langka barang, harganya juga akan mengikuti ke depannya. Gitu, jadi good point juga, teman-teman. Aku pengen lihat data dari Soso Value. Mana ya data dari Soso Value? Nah ini teman-teman, data dari Soso Value saat ini menunjukkan akumulasi untuk US Ethereum Spot ETF mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Jadi ini penguatan statement dari Ethereum fase. Ya, jadi investor udah mulai agresif masuk ke Ethereum. Teman-teman juga sudah perhatikan tadi, di mana volume perdagangan Ethereum juga sudah melonjak signifikan dalam perdagangan 2 hari terakhir. Which is ini good point untuk Ethereum. Tuh, jadi ya welcome fase kedua teman-teman. Bentar lagi makin dekat lagi dengan fase large cap. Gimana udah siap dengan fase large cap di fase ketiga ya kan? Koin-koin besar ya kayak BNB atau mungkin itu Avalanche atau mungkin itu Cardano, XRP, terus Cardano dan kawan-kawan ya Polkadot itu akan dapat inflow setelah fase Ethereum ini berakhir. Kita tunggu Ethereum rally dulu ya, biarkan Ethereumnya rally. Ini masih fase awal teman-teman. Good point untuk fase Ethereum. Kemudian sedikit lihat US BTC Spot ETF. Itu juga masih dalam posisi inflow yang bagus. Jadi Bitcoin-nya bagus, Ethereum bagus, BTC dominance turun, ya good point untuk altcoin. Florida Cloud launch strategic Bitcoin reserve by Q1 2025. Jadi berita terbarunya adalah Florida, negara bagian Florida akan mengadopsi Bitcoin ya untuk strategic reserve mereka. Jadi good point untuk negara bagian Florida ya. Ini udah akan mulai punya cadangan Bitcoin mereka sendiri yang terpisah dengan cadangan dari pusat seperti itu. Jadi ini akan dimulai di kuartal pertama 2025. Jadi kemungkinan mereka akan akumulasi ya untuk dana pensiun sih. Ini berita yang memang sudah sangat-sangat lama tapi semakin diyakinkan teman-teman. Jadi good point. Kemudian datang dari berita Solana ETF. Nah, nampaknya Solana ETF ini belum bisa dikonfirmasi ya ke depannya. Kenapa demikian? Karena beberapa calon saat ini sedang memberi lampu merah atau menolak pengajuan dari proposal 19B4 ya yang merupakan proposal untuk ETF spot Solana. Gitu. Jadi ini belum bisa disahkan karena Kongres saat ini sedang dalam fase mau tutup buku sekaligus juga mau beralih alih tanggung jawab. Kan Gary Gensler mau resign. Jadi mungkin bawahan-bawahannya juga itu kemungkinan beberapa akan banyak yang resign juga. Ya, jadi mereka akan digantikan dengan orang baru dan sekarang SEC mungkin tidak akan melakukan approval terkait dengan Solana ETF. Nggak apa-apa, berarti time frame kita agak panjang menunggu fase-fase all season tersebut. Apa hubungannya? Ya Solana ETF pasti akan digoreng, teman-teman. Ada Solana ETF, ada XRP ETF ya kan, Ripple ETF. Itu akan menjadi dua narasi yang sangat-sangat kuat menuju all season. Kalau udah dekat-dekat tersebut berarti kita mungkin sudah berada dalam all season dan teman-teman udah seharusnya packing barang ya. Packing barang untuk exit dari market. Itu sih. Mongox kemarin bolak-balik transfer Bitcoin ya ke wallet Mongox dan akhirnya dia kemarin ada distribusi ke sebuah wallet pribadi teman-teman senilai 3.600 Bitcoin. Jadi udah mulai distribusi lanjutan dari Mongox. Tapi so far fine aja ya, market nggak ngefek terhadap distribusi tersebut.
Oke, BlackRock Outlook untuk 2025. Nah, kira-kira BlackRock itu lebih fokus ke mana nih investasinya? Nah, kita udah dapat outlook-nya. Ternyata yang menjadi trending untuk BlackRock adalah artificial intelligence. Artificial intelligence akan mentransform ekonomi. Artinya apa? Siap-siap. Koin-koin, bukan koin sih sebenarnya. Ini kayak lebih ke saham ya. Lebih ke saham, lebih ke perusahaan. Tapi saya percaya kripto pasti kecipratan. Khususnya yang apa namanya, yang ada ML-ML AI gitu. Jadi saat ini BlackRock melihat bahwa perkembangan ekonomi itu akan sangat-sangat dipengaruhi oleh AI. Apa-apa akan menggunakan AI. Jadi yang berhubungan dengan AI itu kayak AI, Internet of Things, IoT ya, terus juga AI agent tentunya, terus juga segala macam yang menggunakan internet. Itu pasti akan dikait-kaitkan dengan AI juga, teman-teman. Jadi menurut saya saham, jadi buat teman-teman yang mungkin trading di saham US bisa diperhatikan saham-saham yang berhubungan dengan AI ya, karena pasti akan sangat volatile. Apalagi kemarin kan Nvidia, terus juga dan kawan-kawan yang sudah sempat turun, ya kan itu ya sedikit gimana-gimana gitu, turun karena memang taking profit, ya kemungkinan udah masuk ke harga-harga wajar sih saham-saham ya saham-saham teknologi tersebut. Terus juga project crypto ada apa aja? Ya tentu saja Fed AI, Render, terus WLD, WorldCoin, kita juga bisa melihat itu ya karena foundernya Sam Altman itu dari ChatGPT, dari OpenAI ya mungkin WLD akan kena kecipratan juga gitu. Jadi ya bisa diperhatikan lah koin-koin AI. Silakan riset mandiri teman-teman. Project-project AI apa aja karena di channel ini kita sudah bahas banyak banget project-project AI. Jadi nonton analisa kripto ya. Masuk ke profile channel YouTube ini, cari pembahasan-pembahasan kita tentang kripto gitu. Jadi udah banyak banget kita bahas. Trump menunjuk ya David Sack itu sebagai White House AI dan juga cryptocurrency Zard. Itulah teman-teman. Jadi Donald Trump benar-benar bullish sama AI. Dia sampai bilang White House AI dan juga kripto. Jadi sepertinya ini adalah dua narasi yang bakalan booming gitu. Jadi ya good point lah. Saya sendiri nggak mau banyak komen, takutnya banyak yang FOMO. Terus SushiSwap ini ada memperbarui mereka punya growth treasury mereka. Jadi akan ada perbaruan untuk treasury values mereka, minimize the impact native token holding on the treasury value, kemudian juga ada peningkatan increase liquidity for operation and strategic asset, kemudian juga generate yield. Yieldnya akan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi yang punya SushiSwap kemungkinan akan ada upgrade ya khususnya untuk pengembangan DAO mereka dari tokenomic, dari token governance akan ditingkatkan. Republik Ceko dikabarkan akan menghapuskan atau tidak memberikan pajak untuk mereka yang simpan kripto lebih atau sama dengan 3 tahun. Jadi buat yang trader masih kena pajak di Ceko ya, di Republik Ceko. Tapi yang holding Bitcoin atau kripto aset lainnya di atas 3 tahun, kalian tidak dikenakan pajak. Berita bagus. Ya, Solana Strategic applies for listing on Nasdaq Exchange. Jadi berita terbaru dari Solana Strategic Inc. Ini adalah salah satu perusahaan trade company di Kanadian ya, di Kanada yang akan masuk ke bursa saham Nasdaq di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ini perusahaan terkait dengan perusahaan pengembang dari Solana. Ya, itu akan listing. Jadi udah butuh dana nih, udah butuh dana untuk pengembangan sepertinya, teman-teman. Oke, itu beberapa berita sangat positif untuk market. Ethereum sudah tembus 4.000. Congrats untuk teman-teman yang sudah sempat serok barang, ya kan? Yang skeptis sama barang, ketinggalan. Yang mungkin sempat beli project-project kayak XRP yang udah naik tinggi. Ya, selamat untuk hold aja, belajar bersabar teman-teman. Semoga marketnya bisa segera recover ya. Jadi belajar sabar yang sangkut. Kalian sangkutnya di bull market itu gimana ceritanya? Ya, jadi kalau udah koin naik sangat tinggi, teman-teman, tunggu dia koreksi baru di buy. Ya, jangan jangan
FOMO lah, jangan FOMO di fase-fase seperti ini karena nggak lucu banget teman-teman. Seandainya nih teman-teman FOMO di akhir fase altcoin, teman-teman buy di pucuk, terus teman-teman nyangkut, itu nyangkutnya bakalan sangat tinggi. Itu jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman memang sudah melihat koin naik tinggi, ya kan, coba cari koin-koin yang belum naik, itu. Jadi pakai pengalaman. Saya rasa sih XRP, Habar, Algorand, Cardano, koin-koin yang udah sempat naik kemarin masih akan rally. Jadi ibaratnya kalau teman-teman harus sabar dulu sekarang. Sabar dulu sekarang, jangan diulangi lagi karena semakin berjalannya waktu, kita akan semakin dekat dengan puncak all season. Ya, jadi pengendalian FOMO itu sangat-sangat penting. Gitu. Caranya gimana? Caranya jangan all in. Kalau masuk jangan all in, kalau jual jangan all in. Itu aja sih, teman-teman akan save. Akan save, akan dapat harga rata-rata, teman-teman, ketika kalian melakukan DCA atau cicil beli. Gitu. Jadi gimana untuk outlook Bitcoin? Saya sih melihat Bitcoin bagus, secara pergerakan jangka pendek, overall good ya, Bitcoin Bitcoin sudah breakout teman-teman dari level resistance sideways-nya di kisaran 100.000. Jadi udah menembus level psikologi Bitcoin. Kemarin kita closing di daily time frame benar-benar kayak gangsing ya. Candlenya kayak gangsing, atas bawah naik ke 103 ribuan, terus turun ke 90.000 hanya dalam waktu satu kali candle closing saja. Itu benar-benar ya parah teman-teman. Tapi overall ini adalah fase yang sangat wajar pada market karena mereka harus menyesuaikan juga. Mereka harus balancing, menyeimbangkan diri dengan apa yang terjadi pada pasar. Jadi Bitcoin tunggu closing daily time frame. Kalau Bitcoin bisa closing di atas 100.000, maka tren berikutnya kemungkinan akan lanjut rally untuk Bitcoin. Gitu. Kemudian di time frame 4 jam kelihatan juga posisi masih sangat bagus, smart money aktif. Ya, volume perdagangan juga sangat oke pada Bitcoin. Jadi intinya adalah tunggu closing time frame daily hari ini. Kalau bisa closing di atas 100.000, maka kemungkinan Bitcoin akan lanjut dalam tren bullish-nya. Di time frame 1 jam sih kelihatan pergerakan Bitcoin masih sangat-sangat bagus ya, smart money masih oke, volume perdagangan pun juga masih cenderung oke. Jadi secara jangka pendek saya rasa masih oke untuk Bitcoin. BTC dominance udah turun, bahkan possibility untuk create penurunan lanjutan. Ini akan dimanfaatkan betul oleh banyak altcoin. Ya, semoga momentumnya datang. Yang udah hold altcoin cukup panjang, congratulations buat kalian. Oh ya, aku mau kasih tahu juga teman-teman, meskipun saat ini posisi Bitcoin masih bagus, itu bukan berarti Bitcoinnya naiknya tinggi ya. Kemungkinan Bitcoin cuma akan naik terbatas. Justru yang akan naik tinggi itu Ethereum dan juga project altcoin lainnya. Jadi meskipun kita belum di alt season, bukan berarti altcoin nggak naik. Ya, altcoin akan naik juga. Ya, cuman aliran dana itu lebih banyak berfokus pada Ethereum. Jadi volume Ethereum akan gendut nih dalam beberapa waktu terakhir. Itu volume yang bagus ini akan lead Ethereum untuk rally lebih tinggi. Even bisa masuk ke all time high yang baru. Kita punya target untuk Ethereum di 4.600. Yaitu kita ambil dari target pola ascending triangle di sini. Triangle breakout, dia mantul, retest ke 2000, and then selanjut rally. Kemungkinan sih masih bisa tembus di atasnya, karena all time high Ethereum itu ada di kisaran 4.800. Nah, volume yang udah naik ini akan menjadi bahan bakar yang bagus untuk Ethereum. Saya sih yakin Ethereum bisa sangat-sangat tinggi, teman-teman, melampaui all time high-nya. Ya, kita tunggu aja. Tunggu aja. Gitu. Nah, impact-nya apa? Altcoin naik nggak? Naik. Ethereum naik 7%, Kaspa, BNB, ya XRP naiknya di bawah itu. Teman-teman, mungkin beberapa koin dengan market cap yang lebih kecil bisa naik lebih tinggi kayak Fed AI. Ingat, koin-koin narasi AI bakalan bagus. Target halu kita ya untuk Fed AI di 120.000. Jadi saya kadang-kadang geli juga lihat target yang sangat tinggi tersebut. Ada yang skeptis, oh nggak mungkin VTI naik sampai level itu. Ada yang juga kayak, oh bisa aja, jadi buka peluang. Tapi ya itu target, tetaplah target teman-teman. Saya sendiri nggak
nggak kayak apa ya, nggak kayak mengimani kalau Fed AI bakalan naik ke level tersebut. Tapi kalau andai kata terjadi, saya cuan banyak banget gitu. Jadi koin-koin AI boleh dipantau. Terus kalau yang bingung lagi, enaknya masuk koin apa yang udah naik. Kalau saya spill, nanti teman-teman bilang, oh koin ini lambat, dia nggak naik. Kalau nggak di spill, nanti bingung. Oke, Koti masih oke. Koti udah naik sih, tapi masih oke. Karena dia belum terlalu impulsif kenaikannya. Smart Money juga baru aja masuk pada Koti. Matic belum terlalu rally. Matic juga masih bisa dipantau. Pasti nanti ada yang bilang, koin-koin ini lambat. Ya terserah. Tapi kalau dia udah giliran ngepam, pasti tiang panjang. Sangat-sangat rally. Itulah biasanya koin-koin yang lambat-lambat itu teman-teman. Dihina-hina dulu. Manta masih oke. Kalau mau masuk ya at least tunggulah dia breakout dari 1,4 ya. Karena saat ini lagi mencoba untuk menembus resistance teman-teman. Terus Ondo Finance sebenarnya Ondo masih bagus. Tapi aku agak wanti-wanti karena akan ada token unlock kedepannya untuk Ondo. Jadi kayak ya stay safe aja. WLD boleh dipantau juga ya. WLD pelan tapi pasti udah berada di resistance. Saya juga pegang WLD, udah cuan banyak. Solana masih oke ya. Sementara kita kasih kesempatan untuk Ethereum naik. At the end pasti Solana akan digoreng juga, apalagi ada narasi Solana ETF. Itu bisa dipantau. Terus Litecoin gimana nih yang udah beli Litecoin kok belum naik? Sabar ya teman-teman. Litecoin baru aja breakout kemarin, jadi masih kayak nakar-nakar nih. Kira-kira kita bakalan rally nggak ya? Rally nggak ya? Volume perdagangan sih udah naik untuk Litecoin ya. Jadi itu good point. Terus juga Bitmining begin mining Litecoin in May 2023. Oke. Ada penambang baru pada Litecoin juga, teman-teman. Jadi ya itu. BNB baru aja breakout, boleh dipantau. Kemungkinan all time high ya BNB. Next. Ya, jadi outlook untuk altcoin menurut saya positif, Bitcoin juga positif. Gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru, dan teman-teman bisa sharing analisa kalian di sini. Teman-teman, untuk yang tertarik, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre. Semoga menyenangkan.